Jadi, ada sebuah pertanyaan yang sudah beberapa kali ditanyakan oleh orang lain gitu. Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah, Mas, biasanya satu hari itu bisa ngerjain berapa gambar sih? Biasanya sehari itu selesai berapa gambar sih? Dan setelah mendengar pertanyaan itu, saya bingung gitu jawabnya, karena gambar itu kan ada berbagai macam jenis dan tujuannya gitu ya. Ada yang gambar buat coret-coret doang, ada yang gambar buat kesenangan pribadi doang, ada yang gambar buat orderan, ada gambar buat bikin marah orang gitu kan. Nah, dari berbagai jenis dan tujuan gambar itu tentunya jadi bingung juga kalau ditanya sehari bisa menyelesaikan berapa gambar gitu. Karena mau bikin gambar 10 menit, kalau kita udah bilang gambar itu selesai, ya udah itu gambar selesai gitu kan. Jadi kalau 10 menit selesai, sehari mungkin bisa 10-20 gambar pun jadi gitu kan. Tapi kalau gambar yang serius gitu, yang pesanan orang, yang detail gitu kan nggak mungkin gitu dalam waktu sehari bisa selesai. Mungkin beberapa hari tapi dicicil-cicil gitu, nggak sekali jalan gitu. Jadi pertanyaan biasa sehari bisa ngelarin berapa itu kayaknya sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin sehari bisa nggak menyelesaikan sama sekali gitu. Tapi nggak menyelesaikan satu gambar itu bukan berarti kita nggak menggambar gitu. Jadi mungkin kita ngerjain gambar yang gambarnya itu punya detail yang banyak gitu kan. Jadi mesti dicicil sehari mungkin 10 atau 20% progresnya gitu. Jadi nggak sehari jadi gitu. Karena menggambar itu memang butuh waktu gitu ya. Memang keren gitu kalau misalnya kita bisa menggambar dengan cepat, dengan hasil yang sangat bagus gitu. Tapi itu cuma segelintir kecil orang di dunia aja yang punya kemampuan kayak gitu. Dan saya bukan salah satunya gitu. Jadi menurut saya menggambar itu kan berkarya gitu ya. Berkarya itu butuh waktu, dan bukan kayak bikin fast food gitu ya. Jadi pesan pagi, siangnya jadi, nggak gitu kalau menurut saya gitu. Dan sayangnya gitu, yang terjadi di dunia pesan memesan gambar saat ini gitu, banyak orang yang menawarkan jasa gambar yang super cepat gitu supaya orang tertarik dan memesan gitu. Walaupun mungkin ya kualitasnya ya memang kualitas ngebut gitu ya. Ya lagi-lagi itu nggak salah gitu kan. Semua orang punya jalannya masing-masing, punya caranya masing-masing gitu. Tapi kalau menurut perspektif saya gitu, gambar itu kan bukan bukan kayak makan fast food gitu yang cepat dimasak, cepat saji gitu kan. Ya mungkin di situ juga bedanya gitu kan. Kalau di fast food kita pesan makannya langsung jadi, tapi kalau misalnya di restoran-restoran yang berbintang-bintang gitu, sebenarnya saya juga nggak pernah sih. Cuma kalau dari film, dari tayangan-tayangan di televisi gitu kan, kalau di restoran berbintang-bintang itu proses masaknya itu perlu waktu gitu, nggak langsung jadi kayak fast food gitu kan. Jadi itulah, kalau misalnya ada orang pesan gambar gitu, ya sebaiknya kita kerjakan dengan ya bukan santai-santai juga sih. Maksudnya dengan santai tapi bukan males-malesan. Jadi dengan santai, dengan sepenuh hati gitu, biar jadinya ya emang bagus jadinya. Karena mengerjakannya dengan hati gitu, bukan dengan dikejar waktu gitu. Karena biasanya yang dikejar waktu itu hasilnya nggak bakal bagus. Walaupun memang kadang-kadang juga ada yang hasilnya bagus karena dikejar waktu gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan orang,
bisa menyelesaikan berapa gambar sih sehari gitu. Ya tergantung gambarnya yang mau diselesaikan gambar apa gitu kan. Karena kalau misalnya kayak menyelesaikan satu halaman komik gitu mungkin bisa satu hari satu halaman, 2 halaman kalau gambarnya cuma hitam putih gitu. Dan memang kadang-kadang yang lama itu di bagian bikin garis atau line artnya sama ngewarnain gitu. Jadi kalau bikin sketsa itu relatif cepat gitu, mungkin di bawah 1 jam bisa jadi satu sketsa gitu kan yang rapi. Nah di situ juga jadi ada gapnya gitu di antara orang-orang yang bisa bikin sketsa rapi yang hampir mendekati line art atau garis yang rapi gitu. Jadi dia nggak perlu bikin garis ulang lagi, pakai sketsanya aja udah bagus gitu. Jadi dia bisa nge-skip bagian bikin garis yang rapi, jadi lebih hemat waktu, otomatis lebih cepat lagi dia bisa menyelesaikan gambar gitu. Dan juga ada orang-orang yang langsung ke coloring gitu, nggak pakai sketsa, nggak pakai garis, langsung kayak melukis gitu aja, itu bisa lebih cepat juga gitu kan. Jadi banyak gitu, tergantung kemampuan dan keinginan orangnya masing-masing gitu. Jadi mungkin nggak bisa dijadiin patokan gitu ya berapa gambar sehari sih orang lain bisa menyelesaikan gitu, karena orang lain itu beda-beda juga kemampuan, niat, dan apa ya namanya ya, resikonya kali ya. Masa resiko sih? Ya mungkin bisa dibilang resiko gitu kan, karena kadang-kadang ada yang bekerja di bawah ketatnya waktu dari industri atau dari kayak klien-klien yang nggak sabaran gitu kan, yang deadline-nya cuma sehari, 2 hari gitu. Bahkan ada yang siang dipesan malam harus jadi gitu. Ya jadi itu ya gitu deh. Jadi mungkin kalau untuk menyelesaikan kayak gambar-gambar chibi gitu mungkin perlu waktu kurang lebih 2 atau 3 jam. Kalau buat ilustrasi yang biasa satu orang atau satu karakter gitu mungkin butuh waktu 4 sampai 5 jam gitu. Jadi sebenarnya dalam hitungan seperti itu satu hari mungkin bisa dapat 2 sampai 4 gambar gitu ya. Tapi kan namanya kita manusia kan, kita pasti ada kebutuhan lain kayak makan, minum, istirahat, terus ngobrol dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita masih manusia gitu ya pasti ya mungkin sehari satu aja cukup lah, nggak usah banyak-banyak gitu. Yang penting deadline tetap rapi, nggak terlambat gitu. Ya pokoknya disesuaikan sama keperluan aja sih, jangan terlalu diforsir gitu, kecuali memang kita segitu ambisiusnya dan ada sesuatu yang kita kejar gitu. Karena untuk mengejar sesuatu ya tentunya kita perlu tenaga yang lebih gitu kan. Yang kita kejar lari ya kita juga harus lari gitu, nggak bisa kita santai-santai atau secukupnya gitu. Tapi kalau untuk hidup secukupnya aja ya secukupnya juga cukup gitu kan. Kalau kita cuma pengen jadi manusia yang secukupnya, yang mau hidup cukup, yang nggak muluk-muluk gitu, yang penting saya bisa hidup gitu, ya sehari aja cukup satu gambar sih kalau saya gitu. Dan saya sendiri pun nggak pasti tiap hari ada satu gambar yang selesai. Biasanya ya itu dicicil-cicil gitu prosesnya. Hari ini sketsa, besok garis, terus besoknya lagi baru diwarnain gitu. Jadi nggak langsung bless satu hari langsung dikelarin gitu. Kecuali emang gambar-gambar yang sederhana yang satu karakter doang, nggak pakai background, itu bisa lah sehari gitu. Jadi ya gitu deh. Mungkin intinya kita harus cari ritme kita masing-masing gitu kan ya. Karena kita semua punya kehidupan yang berbeda, punya waktu yang berbeda gitu kan. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba kita dipanggil gitu kan. Maksudnya dipanggil klien atau dipanggil apa ya. Ya gitulah. Jadi itu sih yang penting kita nikmatin gitu ya. Walaupun emang
nggak semua usaha itu enak dan nggak semuanya bisa dinikmatin gitu, tapi ya sebisa mungkin lah kita jalani dengan penuh rasa senang gitu, daripada kita tertekan dan tidak menikmati prosesnya gitu. Ya memang bicara lebih enak daripada melakukan gitu ya. Intinya ya tetap semangat, jangan menyerah. Istirahat boleh tapi jangan sampai menyerah gitu, karena sayang sih kalau udah sampai di tengah jalan terus kita nyerah, terus ngulang lagi, terus nyerah lagi, ya jadinya gitu-gitu terus gitu kan. Ya udah, gitu dulu kayaknya buat pembahasan video kali ini. Ini videonya lagi ngegambar orderan seorang supporter di Patreon. Dia minta gambarin Kaiser Greymon atau Emperor Greymon gitu. Itu nama Amerikanya yang Kaiser apa yang Emperor sih, saya juga agak lupa gitu. Tapi rasanya Emperor yang versi Amerikanya ya, yang Jepangnya Kaiser gitu kan, lebih keren. Padahal kemarin sempet mau gambar ini apa, Susanoo Omon sama Kaiser Greymon sama Magna Garurumon, tapi belum kegambar karena masih banyak orderan yang mesti diselesaikan dan ada game-game yang mesti ditamatin dulu. Jadi belum digambar lagi. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan nyimak sampai sini. Terima kasih atas support kalian sampai di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.